Hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Reni Arumsari, inilah Indo Malam selengkapnya. Pemirsa, Hasto Kristianto terdakwa kasus dugaan suap pergantian antar waktu DPR RI 2019 dan perintangan penyidikan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Hasto didakwa telah memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dengan tujuan agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR RI 2019 hingga 2024. JPU juga menyatakan Hasto telah merintangi penyidikan hingga mengakibatkan penanganan kasus Harun Masiku terhambat. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang juga terdakwa kasus dugaan suap pergantian antar waktu DPR RI 2019 dan perintangan penyidikan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat pagi. Jaksa membacakan surat dakwaan terhadap Hasto terkait suap pergantian antar waktu atau PAW dan perintangan penyidikan. Hasto didakwa memerintahkan kepada buron Harun Masiku dan stafnya Kusnadi untuk menghilangkan alat bukti ponsel. Perbuatan Hasto dinilai telah menghambat penyidik melakukan tindak terhadap Harun yang juga tersangka dalam kasus suap ini. Dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku. Kemudian terdakwa melalui Nur Hasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu atau standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. Pada sekitar pukul 18.35 WIB, bertempat di sekitar Hotel Sofyan, Cut Mutia, Jakarta, Harun Masiku bertemu dengan Nur Hasan, menindaklanjuti perintah didakwa, dan atas bantuan Nur Hasan pada jam 18.52 WIB, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya, petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Harun Hasan yang terpantau pada jam 20.00 WIB bersama dengan Harun Masiku berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Dan pada saat bersamaan, Kusnadi selaku orang kepercayaan terdakwa juga terpantau berada di PTIK. Kemudian petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku. Sementara itu, dalam kasus suap, Hasto didakwa telah membantu Harun Masiku merebut kursi parlemen pada 2019 lalu dengan menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah $57.350 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017-2022 yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43/P tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum yang memiliki wewenang secara kolektif kolegial, antara lain melakukan pengambilan keputusan terkait tahapan-tahapan pemilu dan menerbitkan keputusan KPU terkait hasil pemilu bersama-sama Agustiani Tio Pridelina. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan pergantian antar waktu atau PAW calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Terima kasih teman-teman pers dan seluruh masyarakat Indonesia atas perhatian yang diberikan di dalam persidangan ini. Saya telah mendengarkan dengan seksama, dengan cermat seluruh surat dakwaan yang tadi dibacakan oleh penuntut umum.
Dan dari situlah saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Kriminalisasi! Bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan politik di luarnya. Karena itulah saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Jaksa penuntut umum menyatakan renvoy atau perbaikan surat dakwaan untuk tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan Hasto Kristianto. Kuasa hukum Hasto Febri Diansyah mengatakan, meski hanya kesalahan pada satu huruf, tetapi hal tersebut merubah makna yang sangat besar. Ketika ada uraian dakwaan yang seolah-olah Pak Hasto memerintahkan Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku untuk menenggelamkan handphone. Di fakta persidangan dan di keterangan Nur Hasan sendiri, tidak ada Pak Hasto memerintahkan hal tersebut. Justru di persidangan sebelumnya muncul yang datang adalah orang-orang berbadan tegap. Jadi bukan Pak Hasto yang menghubungi ataupun yang datang. Fakta ini sangat bertolak belakang. Karena itulah ini yang menjadi catatan kami juga. Apa sebenarnya maksud di balik dakwaan itu sehingga sedemikian rupa memutarbalikkan fakta hukum yang sudah muncul di proses persidangan. Selain itu, yang juga menjadi catatan kami, pasal 21 ini kan obstruction of justice yang ranahnya mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tetapi tadi ada peristiwa sebelum sprindik terbit, sebelum penyidikan dimulai, itu sudah dikategorikan sebagai obstruction of justice. Jadi ada tafsir yang salah kaprah terhadap pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini. Nah, ini tentu akan kami masukkan pada dokumen keberatan nanti dan juga akan kami challenge sedetail mungkin dalam proses persidangan nanti kalau perkara ini lanjut. Mendengar keberatan dari kubu Hasto, Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto akan mencatat keberatan tersebut dan mempersilahkan JPU KPK untuk melakukan perbaikan. Kemudian, Hakim meminta kepada kedua pihak untuk fokus terlebih dahulu pada eksepsi atau nota keberatan yang akan disampaikan oleh Hasto pada Jumat mendatang. Ya, pemirsa, sidang perdana yang dijalani Sekjen PDIP Hasto Kristianto hari ini menandai babak baru dalam lika-liku kasus suap Harun Masiku. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hasto 2 kali mengajukan gugatan pra-peradilan. Namun gugatan pertama tidak diterima hakim dan gugatan keduanya dinyatakan gugur. Selasa 24 Desember 2024, KPK resmi menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Hasto disebut secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih tahun 2019 menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dunia. KPK menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif menggantikan Nazarudin. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Usai ditetapkan tersangka oleh KPK, Hasto Kristianto menyampaikan dirinya tetap menghormati keputusan dari Komisi Anti Rasuah tersebut. Meski menghormati keputusan KPK, Hasto mengajukan pra-peradilan untuk menguji keabsahan penetapannya sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan Hasto pun bergulir sejak akhir Januari hingga Februari 2025. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Di tengah bergulirnya rangkaian sidang pra-peradilan, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Hasto Kristianto pada 20 Februari 2025.
Hasto ditahan usai diperiksa selama kurang lebih 7 jam. Kamis 13 Februari 2025, Hakim Tunggal Juyamto memutuskan tidak menerima gugatan pra-peradilan yang diajukan Hasto. Hakim menilai permohonan pra-peradilan yang diajukan Hasto tidak memenuhi syarat formil lantaran dalam 2 sprindik yang dipermasalahkan pemohon tidak diajukan dalam 2 permohonan, melainkan hanya 1 permohonan. 1 hari setelah pra-peradilannya ditolak, Hasto kembali mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun lagi dan lagi, dalam sidang pra-peradilan jilid kedua Hasto, pengadilan melalui Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menggugurkan gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto pada Senin 10 Maret 2025. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. KPK menjerat Hasto dalam 2 perkara, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Sementara itu, Harun Masiku yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR tahun 2020 hingga kini masih buron. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, KPK merilis 5 tersangka korupsi iklan Bank Jabar Banten BJB. Salah satunya Dirut BJB, Yudi Renaldi. Para tersangka bersekongkol menyunat anggaran iklan sebesar 400 miliar rupiah. KPK akhirnya mengumumkan 5 tersangka korupsi iklan Bank Jabar Banten atau BJB. 3 tersangka dari internal Bank BJB termasuk Dirut Yudi Renaldi serta 2 orang pihak swasta. Korupsi berawal saat BJB menempatkan anggaran iklan 409 miliar melalui kerjasama 6 agensi yang ditunjuk Dirut BJB. Namun ternyata realisasi iklan yang dibayarkan hanya sekitar 100 miliar rupiah. Suatu penempatan iklan yang sebenarnya PT BJB itu bisa langsung menempatkan ke media, namun digunakan pihak agensi guna mengambil sejumlah uang tadi di 2,5 tahun kurang lebih 222 miliar. Sebelumnya KPK menggeledah 12 lokasi termasuk rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan kantor BJB di Kota Bandung. KPK menyita sejumlah dokumen, deposito 70 miliar rupiah, kendaraan dan aset tanah bangunan. KPK juga akan memeriksa Ridwan Kamil sebagai saksi kunci dalam perkara rasuah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tahun 2020 hingga 2024 yang merugikan negara hampir 1 triliun rupiah. Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Kamis siang digeledah penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi penggadaian barang dan jasa, pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2024. Total anggaran pengadaan PDNS mencapai 958 miliar lebih. Kominfo Digi dan beberapa tempat lainnya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, serta Tangerang Selatan terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, pengadaan data nasional sementara tahun 2020 sampai dengan 2024. Dari lokasi, penyidik juga menyita beragam barang bukti mulai dari dokumen, uang tunai pecahan rupiah dan dolar, mobil, tanah, bangunan, serta bukti elektronik lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi AQO. Guna mengungkap kedugaan korupsi yang mencapai hampir 1 triliun ini, Kejari juga menggeledah sejumlah tempat lainnya di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Bogor. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara yang merugikan negara hampir 1 triliun rupiah dan menjadi penyebab serangan ransomware di 2024 dimulai sejak tahun 2020. Saat itu Kementerian Komdigi yang masih bernama Kementerian Kominfo mengkondisikan tender untuk memenangkan PT AL selama 5 tahun berturut-turut. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mencatat korupsi diduga mulai pada tahun 2020. Komdigi yang saat itu bernama Kominfo melakukan pengkondisian tender untuk mengangkat PT AL sebagai kontrak saat itu mencapai 60,378 miliar rupiah. Pada tahun 2021, PT AL kembali menangkan tender PDSN dengan nilai kontrak mencapai 102,671 miliar rupiah. Di tahun 2022, Kominfo kedapatan menghilangkan salah satu syarat pemenang tender. Hal ini dilakukan supaya tender dimenangkan PT AL. Dinilai kontrak PDSN di tahun ini mencapai 188,900 miliar rupiah. Lagi dan lagi PT AL menangkan tender PDSN tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023 nilai kontrak mencapai 350,959 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2024 nilai kontraknya mencapai 256,575 miliar rupiah. Sementara total anggaran pengadaan proyek PDSN mencapai 959,485 miliar rupiah. Padahal PT AL tidak mampu memenuhi persyaratan sesuai rekomendasi Badan Cyber dan Sandi Nasional. Akibatnya pada Juni 2024 serangan ransomware terjadi dan beberapa layanan tidak bisa digunakan. Tak hanya itu, serangan ini juga menyebabkan bocornya data diri penduduk Indonesia. Sementara pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi ucapan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus terkait utusan Jokowi dalam menghadapi konflik internal PDIP. Menurut Jokowi, kesabarannya mempunyai batas setelah selama ini selalu diam saat difitnah. Jokowi menegaskan tidak ada utusan dari dirinya yang dikirim ke PDIP. Pernyataan ini menjawab ucapan Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, yang menyebut Jokowi memerintahkan utusannya dan meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk mundur. Selain itu, utusan tersebut juga melarang PDIP memecat Jokowi sebagai kader. Jokowi pun meminta agar identitas sosok itu diungkap sehingga tidak menjadi fitnah. Ya disebutkan siapa gitu loh biar jelas. Nggak ada. Siapa? Anunya apa? Pak Jokowi mungkin tahu kepentingannya apa saya memutus untuk itu, kepentingannya apa, coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Ya. Informasi lain pemirsa, Kapolres Ngada menjadi tersangka kasus kekerasan seksual. 4 orang menjadi korban, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur. Ya, dengan tangan terborgol dan berbaju tahanan oranye, mantan Kapolres Ngada Fajar Widyadharma digiring ke ruang konferensi pers pada Kamis sore. Mantan perwira polisi berpangkat AKBP itu ditetapkan tersangka pencabulan anak dan langsung ditahan di Rutan Barreskrim Polri. Dari hasil pemeriksaan, tersangka melakukan pelecehan seksual kepada 4 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur, yakni berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, sementara 1 korban lain berusia 20 tahun. Selain melakukan pelecehan seksual dengan korban anak, tersangka merekam serta menyebarkan perbuatan bejatnya. Penyidik juga menemukan fakta jika mantan Kapolres Ngada ini menggunakan narkoba.
Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi dari peristiwa ini. Saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Nanti akan dijelaskan sejak kapan sampai dengan kapan oleh Karwatprof, dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi yang sudah. Ya, aksi bejat ex-Kapolres Ngada terungkap usai kepolisian Australia menelusuri asal-muasal video asusila yang beredar dan dijual pelaku di dunia maya. Dari hasil penyelidikan, bukan hanya bocah berusia 6 tahun yang menjadi korban, namun pelaku melakukan pencabulan terhadap 4 orang, 3 anak di bawah umur, dan 1 orang dewasa. Sungguh miris, Fajar Widya Dharma harus berurusan dengan instansinya sendiri, kepolisian, akibat perbuatan bejat yang dilakukan. Mantan Kapolres Ngada berpangkat AKBP ini tak dapat berkutik setelah Kepolisian Federal Australia menemukan video asusila yang dibuatnya dan dijual di media sosial. Dari penyelidikan polisi, Fajar Widya Dharma mengaku mencabuli bocah 6 tahun di sebuah hotel di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, 11 Juni 2024. Korban diantarkan seorang remaja dengan imbalan 3 juta rupiah. Tersangka juga memvideokan pencabulan dan mengunggah ke situs porno di Australia. Sejumlah barang bukti didapatkan di lokasi, mulai dari keterangan 9 saksi, rekaman CCTV, dan dokumen registrasi di resepsionis. Dari penyelidikan terungkap, korban pencabulan bukan hanya 1 orang, namun ada 4 orang, 3 anak berusia 6, 13, dan 16 tahun, serta 1 orang dewasa berusia 20 tahun. Mantan perwira polisi berpangkat AKBP itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pencabulan anak dan terbukti positif narkoba. Fajar Widya Dharma ditahan di Rutan Bareskrim Polri, terancam pidana berlapis dan terancam dipecat dari Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan menggelar rapat koordinasi terkait kesiapan arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Indomaret.